Hai, semangat pagi. Kita hari ini bertemu kembali untuk satu pembelajaran geografi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Kali ini kita akan punya tema sendiri, yaitu konsep geografi. Apa itu konsep geografi? Yaitu gambaran tentang proses apapun dalam ilmu geografi. Jadi kita akan lihat ada 10 konsep geografi. Karena itu mari kita fokuskan perhatian kita supaya 10 konsep ini memang kita boleh jelas mengamatinya dan mengertinya, bagaimana juga aplikasinya di dalam hidup kita. Mari kita melihat kepada materi kita hari ini. Ya, baik. Ya, konsep geografi, pola abstrak yang berkaitan dengan gejala nyata tentang geografi. Jadi berhubungan tentang alam dan apa yang terjadi di dalam geografi itu. Baik, konsep yang pertama kita lihat konsep lokasi. Di mana tempat tinggal Anda? Nah, inilah satu konsep yang harus jelas bagi kita. Artinya bahwa konsep ini mengacu pada kedudukan suatu objek. Jadi letak daripada lokasi kita itu bisa kita lihat pada permukaan bumi. Di mana letaknya? Berapa derajat dia? Dan itu pasti jelas pada permukaan bumi. Kemudian jarak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Berapa jauh jarak jarak tempat yang Anda mau tuju? Jadi jarak itu yaitu ruang yang terdapat di antara dua objek. Kita berada di kota A, kita mau pergi ke kota B. Berapa jaraknya? Di permukaan bumi. Oke. Kemudian yang ketiga, keterjangkauan. Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Bisa dijangkau tidak? Apakah seperti ini naik kereta api? Bisa dijangkau? Kalau tempat saya tentu tidak, karena merupakan daerah di tempat yang agak tinggi dan tidak ada lokasi untuk jalur kereta api. Jadi keterjangkauan artinya kemudahan untuk mencapai suatu objek yang mau kita tuju. Kemudian yang keempat, morfologi. Morfologi ini bentuk. Jadi ini digambarkan pada gambar kita. Apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Kemungkinan dia daerahnya rata atau datar. Karena bentuk, ada bentuk datar, ada bentuk berbukit-bukit, ada pegunungan tinggi. Kemudian kita lihat arti morfologi tadi adalah bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Oke, next. Interaksi dan interdependensi. Jadi interaksi itu hubungan timbal balik antara desa dan kota. Jadi ini merupakan konsep bagaimana interaksinya, apa keperluannya, bagaimana menjangkau daerah satu ke daerah lain dan punya hubungan timbal balik. Jadi hubungan timbal balik saling bergantung antar wilayah tersebut seperti desa dan kota. Oke. The next konsep, keterkaitan ruangan. Menyebabkan banjir di wilayah hilir. Ini disebabkan kerusakan lingkungan di wilayah hulu, rusak di wilayah pegunungan, di daerah dataran rendah mengalami kebanjiran. Inilah yang disebut adanya hubungan atau keterkaitan ruang yang satu
dengan ruang yang lain. Jadi ada tingkat hubungan antar wilayah atau dua wilayah tersebut. Itulah yang dinamakan hubungan dua wilayah. Kemudian pola. Nah, kita bisa mengamati di sekitar kita bagaimana pola pemukiman tempat tinggal Anda. Apakah sudah teratur? Apakah dapur jumpa dengan teras penduduk yang lain? Dapur Anda jumpa dengan teras penduduk yang lain? Atau dapur Anda jumpa dengan dapur orang lain? Atau dia berbentuk bagaimana? Teraturkah seperti di gambar ini? Ya. Bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi itulah konsep pola. Oke? Aglomerasi. Ya, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda? Nah, jadi kondisi ini terbentuk ada namanya pusat kota, ada wilayah industri, ada daerah pinggiran atau sudah seperti pedesaan tetapi mirip-mirip kota. Nah, jadi yang di tengah itu adalah pusat kota yang mana kehidupan di sekitarnya itu berpusat ke tengah-tengah kota tersebut, sehingga mereka sangat memiliki perkembangan yang diakibatkan dari pusat kota. Jadi kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Nah, konsep nilai kegunaan. Apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Nah, seperti ini. Nah, saya sudah pernah ke tempat ini. Ini adalah daerah Jawa Tengah, salah satu tempat daerah budaya namanya Yogyakarta, Candi Borobudur. Nah, ini ada kegunaannya. Walaupun tidak ada orang tinggal di dalamnya, tetapi ini adalah punya nilai sejarah sehingga wilayah itu adalah wilayah kota wisata, baik yang mancanegara ataupun yang dari luar negeri atau dari desa-desa ke kota melihat daerah ini, ya semua lapisan bisa melihatnya. Atau kita sebut tadi daerah wisata. Jadi kelebihan satu wilayah memiliki nilai guna yang berbeda berdasarkan fungsinya. Ya, kalau Parangtritis punya beda fungsinya. Kenapa? Karena itu daerah diyakini adalah pantai Ratu Laut Selatan yang memiliki gelombang yang sangat tinggi, dan mereka mau mandi di pantai atau melihat-lihat bagaimana kondisi pantai Parangtritis atau kita sebut dengan pantai Ratu Laut Selatan. Jadi berbeda-beda fungsinya, tapi punya nilai kegunaan yang berbeda. Diferensi area atau diferensiasi area. Penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Adakah kita yang ada tinggal di Brastagi? Nah, kalau di sana kira-kira profesinya apa? Kan nggak mungkin nelayan ya, karena tidak ada pantai di daerah Brastagi sana. Nah, yang ada adalah daerah pertanian, maka tanam buah, tanam sayur. Kalau di pantai inilah yang seperti yang sedang diangkutnya itu ada ikan sangat besar. Nah, sebagai nelayan, itulah artinya diferensiasi, perbedaan wilayah, punya karakter yang khas dari satu wilayah. Baik, jadi sudah ada 10 konsep yang bisa kita lihat tadi dari sini. Nah, sekarang tugas Anda membuat kesimpulan daripada konsep geografi. Kemudian yang kedua, dalam buku latihan Anda mencari contoh-contoh dari setiap konsep ini, dari 10 konsep tadi. Misalnya diferensiasi area.
tadi ini daerah pantai. Bagaimana dengan daerah sedang atau tidak pegunungan tetapi tidak daerah pantai? Dia sudah daerah dataran naik sedikit tapi masih dataran rendah juga. Bagaimana profesi di sana? Apa profesi penduduk di sana? Dan bagaimana kondisi area itu? Atau mungkin kita ambil contoh dari pola. Apakah dia memusat daerah bentuk pedesaan atau perkotaan, atau memencar melebar pengembangannya ke sana dan kemari? Coba ambil satu-satu contoh dari setiap konsep. Satu saja dibuat. Nah, misalnya lokasi satu contoh, jarak satu contoh, sampai kepada contoh yang terakhir yaitu diferensiasi daripada yang terakhir adalah diferensiasi area. Oke. Saya kira ini yang menjadi hal yang paling penting bagi kita ya hari ini, yaitu apa itu konsep, kemudian bagaimana konsep ini masuk ke dalam aplikasi hidup penduduk atau manusia yang ada tinggal di bumi. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini. Tugasnya, catatannya boleh difotokan melalui Telegram dan latihannya juga, supaya ada menjadi penilaian bagi Anda, sehingga ada nilai untuk boleh saya tuliskan. Terima kasih. Ini pembelajaran kita hari ini. Bye bye.